Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau memberikan Santo Petrus dan Paulus, rasul-Mu yang sungguh-sungguh menjadi fondasi, menjadi akar dan dasar hidup gereja. Semoga kami sebagai putra-putri gereja berusaha dan berjuang untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kepada segala bangsa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur akan Petrus dan Paulus yang perayaannya setingkat hari raya. Karena merekalah yang menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi gereja. Di mana Yesus memberikan otoritas, sekali lagi memberikan otoritas, memberikan kuasa. Kuasa kepada Petrus untuk melepaskan apa yang di dunia dan dilepaskan apa yang di surga. Mengikat apa yang di dunia dan mengikat apa yang di surga. Dan tak ada satu kuasa maut pun yang dapat mengalahkan gereja. Dan Petrus diberi kunci untuk membuka surga dan menutup surga. Wow. Tak ada hadiah yang begitu besar yang diberikan kepada Petrus oleh Yesus. Dan kata-kata Yesus ini merupakan kata-kata yang luar biasa. Wadas. Kalau kita pergi ke pantai, maka gelombang air yang terus-menerus dari waktu ke waktu yang menghantam wadas batu karang itu tidak membuat wadas itu akan hancur runtuh. Paling tergores. Ya. Nah, itulah kekuatan gereja dalam sejarah perjalanan gereja yang jatuh dan bangun, yang sulit dan tidak sulit, ya. Yang mengalami pergulatan perjuangan dimanapun juga, ya. Gereja tetap hadir, tetap tumbuh, tetap berkembang. Dan gereja merupakan umat pilihan Allah, di mana kita wajib untuk membagikan, mewartakan, menjadi misi kepada segala bangsa yang belum mengenal keselamatan, belum mengenal Yesus, yang harus dimasukkan dalam kerajaan surga, kerajaan Yesus, yang memberikan keselamatan. Kemanusiaan tidak cukup hanya dengan tata penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu, dan yang diciptakan ini sebagian mendapat pilihan untuk mendapatkan keselamatan, keabadian, kekekalan bersama Tuhan. Dan itulah, maka gereja dipanggil untuk mewartakan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka diselamatkan. Sekali lagi, bukan hanya diciptakan tapi diselamatkan. Dan itu yang membedakan kita Kristen dengan orang non-Kristen. Diselamatkan, ditebus. Ya. Dan itulah tugas yang diberikan gereja Kristus kepada gereja. Misi, mandat, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada siapapun juga. Bukan hanya kepada yang hidup, yang tidak hidup pun. Bukan hanya makhluk manusia, segala makhluk ciptaan semesta alam ini. Ya. Harus dijaga dan dipelihara ekologi. Jadi ini panggilan kita sebagai orang gereja. Menyelamatkan manusia, tetapi juga menyelamatkan alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, itulah Petrus. Dan Petrus diberi kuasa, sekali lagi otoritas untuk membuka surga dan surga dan menutup surga. Diberi kuasa kepada Petrus dan Petrus kepada gereja. Maka gereja punya wewenang, otoritas juga untuk mengikat dan melepaskan. Contoh yang paling nyata itu ketika sakramen pengakuan dosa. Atas nama gereja aku melepaskan engkau dari segala dosa. Ya, itu adalah kuasa yang diberikan kepada Petrus, kepada para rasul, gereja, dan kepada
kita semua para imam. Jadi saudaraku terkasih, berbangga dan berbahagialah kita mempunyai dasar iman yang kokoh. Nah sekarang tugas kita lah untuk memperdalam, untuk menghayati, menjadi rasul seperti Petrus dan Paulus. Paulus yang pergi kemana-mana, yang membuka belenggu ketersempitan karya keselamatan yang mereka pada waktu itu hanya untuk orang Yahudi, ternyata juga untuk segala bangsa. Maka kita bersyukur kepada Paulus. Kita sebagai orang Katolik yang bukan orang Yahudi mendapatkan keselamatan berkat daya juang dan perjuangan Paulus. Dan Paulus sungguh-sungguh kita lihat mengalami perjumpaan dengan Yesus. Diubah oleh Yesus. Dan itulah panggilan kita sekarang, bagaimana kita diubah oleh Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergulatan kita sehari-hari, dalam kesulitan kita sehari-hari. Yesus hanya minta kepada kita sebetulnya adalah sederhana, bukalah hatimu, biarkan dan izinkan Yesus masuk dalam dirimu. Kenapa saya katakan demikian? Seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, dia tidak melakukan karya-karya besar. Dia tinggal di biara, dia hanya membuka hati untuk dibentuk oleh Yesus. Dan Yesus menggunakannya untuk karya keselamatan dengan tulisan-tulisan menjadi pujangga gereja. Keterbukaan kepada keselamatan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke sana terbuka saja lewat peristiwa, lewat penderitaan, lewat salib, lewat kesulitan, lewat apapun juga terbuka, biarkan, izinkan. Ketika Anda mengalami penderitaan yang berat sekalipun, ketika Anda mengalami kesulitan yang sangat berat sekalipun, bukalah hati Anda. Izinkan dan renungkan apa yang kira-kira Tuhan mau sampaikan kepada Anda. Anda harus memberi waktu cukup untuk Tuhan. Anda memberi waktu cukup untuk membaca firman Tuhan. Anda memberi waktu cukup untuk berdialog dengan Tuhan. Lalu mulai mengenali kehendaknya. Santo Maximilianus Kolbe memberikan suatu resep bagaimana mencapai kekudusan. W besar sama dengan W kecil dan sama dengan sanctity, S. W besar adalah will of God, kehendak Allah. Dan W kecil adalah will of man, of me. Dan itulah kekudusan. Jadi sejak sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Allah. Dan itu perjuangan hidup Anda dan saya, kita semua. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bukan harus besar, tapi yang kecil-kecil dengan semangat yang besar, kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Lakukanlah sehari-hari. Apakah Anda sebagai ibu, apakah Anda sebagai bapak, apakah Anda sebagai murid, sebagai anak, sebagai siapapun, sekecil apapun. Anda bisa menjadi kudus, menjadi baik ketika menerimanya sebagai anugerah yang harus dikembangkan sebisa dan semampu kita, apapun juga, dengan cinta yang besar, dengan usaha yang besar. Lakukan keseharian kita dengan cinta yang besar. Dan itulah kekudusan. Semoga pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini kita diajak untuk meneladan, meniru tentu saja dengan perspektif, dengan realitas hidup kita sehari-hari. Mungkin kita tidak perlu seperti Petrus, mungkin kita tidak perlu seperti Paulus, tetapi at least perjuangan kita adalah perjuangan untuk sehati sepikir dengan Yesus, untuk mengalami penderitaan Yesus sendiri. Seperti Paulus yang kepalanya dipenggal di luar kota Roma. Ya, di sana didirikan Basilika Santo Paulus, di mana Paulus dipenjara dan kemudian dipenggal kepalanya. Ya, kita mengalami, Petrus pun begitu, mengalami salib dengan kepala terbalik. Intinya apapun juga kita harus mengalami salib-salib kehidupan kita dengan cara kita masing-masing. Ya, para kudus itu memang memberi inspirasi, memberi contoh dan teladan, tetapi kita sendiri harus membabat jalan kita sendiri, jalan yang sulit itu dengan cara kita. Dengan melihat dan memandang orang yang telah berhasil, para kudus, para rasul, tapi kita sendiri harus membabat, harus menyadarinya, harus menjalaninya sendiri.
Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tidak bisa diwakilkan dengan mungkin istri Anda, mungkin suami Anda, mungkin orang tua Anda, atau siapapun. Saya sendiri, Anda sendiri yang harus mengalami itu. Dan itulah jalan salib yang harus kita jalani sebagai bagian untuk mengikuti jalan salib Yesus. Dan akan mendapatkan hadiah dan karunia bukan hanya di dunia ini. Yesus kalah. Petrus juga kalah dengan disalibkan. Paulus juga kalah. Tetapi akibat buah-buahnya akan abadi dan kekal. Dan itu keselamatanku, keselamatan orang lain, keselamatan siapapun. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain dengan mengikuti jalan salib kita masing-masing. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan di dalam Tuhan, kita semua hidup, bergerak, dan ada. Semoga Paulus dan Petrus menggerakkan hati Anda. Dan kita mohon supaya dunia damai sejati seperti yang dilakukan oleh Presiden kita Jokowi di Ukraina dan Rusia. Dia adalah contoh seorang yang luar biasa, yang melihat situasi keadaan dengan gagah berani. Semoga Santo Yosef sebagai sang tukang kayu mendampingi Jokowi untuk mewujudkan misi perdamaian dunia. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.